Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak ada kata yang lebih indah yang keluar daripada mulut seorang hamba melainkan ucapan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita daripada nikmat-nikmatnya sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melakukan rutinitas kita yang mulia, yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala di dalam pembelajaran akidah, akhlak dan fikih. Perlu diketahui teman-teman sekalian bahwasanya menuntut ilmu adalah termasuk daripada ibadah yang sangat luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada jaminannya melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa orang yang menuntut daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka garansi daripada baginda Nabi bahwasanya orang tersebut akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak melangkahkan kaki kita hari ini, tetapi melalui menonton, menyimak daripada video ini, materi ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita kuat untuk menyimak film berjam-jam, menonton daripada musik ataupun menonton daripada drama-drama Korea, sinetron-sinetron, bisa kuat berjam-jam, masa kita tidak kuat untuk menyimak daripada pembahasan ilmu tidak sampai 1 jam. Semoga semuanya pada kuat untuk menyimak dan memahami daripada materi hari ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas suatu ibadah yang sangat penting, yang paling sering kita lakukan di dalam keseharian kita, yaitu adalah tentang ilmu salat. Berapa banyak orang yang melaksanakan sholat tetapi tidak mengetahui daripada ilmunya. Bertahun-tahun ibadah, bertahun-tahun sholat, tetapi sholatnya tidak sah. Karena apa? Sholat ini adalah awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Sholat ini adalah hal yang pertama yang dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah, yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, itu adalah sholat kita. Berapa sholat yang kita tinggalkan? Bagaimana sholat kita? Apakah dikerjakan semata-mata ikhlas ke mata Allah Subhanahu wa taala? Semuanya nanti pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana daripada sholat kita. Dan sholat termasuk daripada tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Faman taraka shalah faqad hadamaddin. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah menjatuhkan, merobohkan daripada agamanya. Na'udzubillah wal iyadzu billahi min dzalik. Langsung saja, di dalam sholat ini kita akan membahas tentang beberapa hal-hal yang terkait dengan materi sholat. Yaitu yang pertama, tentang definisi sholat. Yang kedua, rukun sholat. Yang ketiga, syarat sholat. Dan yang keempat, hikmah sholat. Tetapi untuk materi hari ini, mungkin hanya 2 saja pembahasan yang akan kita bahas, yaitu tentang definisi sholat dan syarat sholat. Insya Allah, pertemuan yang akan datang, kita akan membahas selanjutnya, yaitu tentang rukun sholat dan tentang hikmah sholat. Yang pertama, definisi sholat. Apa itu definisi sholat? Pengertian sholat.
Menurut bahasa ataupun etimologi salat, yaitu dalam mendefinisikan tentang arti kata salat, Imam Rafi'i mendefinisikan bahwa salat dari segi bahasa berarti doa. Di sini dalilnya wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Wasalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Sholli, salatlah. Maksud salat di sini adalah berdoalah. Diartikan dengan berdoa. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan perlu ketahui, di dalam salat kita juga di situ terisikan doa-doa kita, munajat-munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dituangkan di dalam salat kita. Karena salat itu menjadi wadah interaksi kita untuk berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza qama fi sholati futihat lahul jinan wa kushifa lahul hijabu bainahu wa baina rabbih." Sungguhnya seorang hamba idza qama fi shalah, apabila dia sedang mendirikan salatnya, dia telah mendirikan salatnya, futihat lahul jinan, maka sungguh telah terbuka pintu surga. Wa kushifa lahul hijab bainahu wa baina rabbih, dan sungguh telah dibukakan hijab pemisah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sholat, pintu surga terbuka, pintu pembatas antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibuka di dalam sholat kita. Makalah banyaklah berdoa di dalam sholat, apalagi ketika sujud. Ketika sujud itu adalah kita berbisik di bumi dan didengarkan oleh langit. Menurut syariat, yaitu suatu ibadah kepada Allah yang di dalamnya terdapat perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, biasanya dengan syarat tertentu. Oke, kita akan membahas tentang pengertian syariat ini. Yang pertama yang dimaksud perkataan-perkataan di dalam sholat, yaitu suatu ibadah yang di dalamnya terdapat perkataan-perkataan. Maksudnya apa? Di dalam ibadah sholat terdapat rukun-rukun ataupun hal yang wajib yang berupa perkataan. Seperti apa? Bertakbir. Di situ ucapan Allahu Akbar. Membaca surat Al-Fatihah juga keluarnya dari ucapan. Membaca tasyahud akhir juga berupa ucapan ataupun perkataan. Membaca sholawat di dalamnya ataupun di dalam tasyahud akhir itu termasuk daripada ucapan. Dan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, itu juga termasuk daripada ucapan. Yang mana sholat tersebut diawali dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang dimaksud dengan perbuatan dalam sholat adalah yaitu terdapat rukun-rukun yang berupa perbuatan seperti berdiri, itu termasuk perbuatan, ruku termasuk perbuatan, i'tidal termasuk perbuatan, sujud, duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud, itu mencakup daripada perbuatan di dalam sholat. Biasanya terdapat perkataan dan perbuatan. Biasanya di dalam sholat, yang termasuk di dalam sholat itu ada perkataan, ada perbuatan. Biasanya, maklumnya, normalnya. Tetapi ada sholat yang dilakukan dengan perkataan tanpa perbuatan. Sholat dilakukan perkataan saja tanpa perbuatan. Contohnya apa? Seperti sholat jenazah. Karena sholat jenazah apa? Hanya berdiri, ucapan baca Fatihah, baca sholawat, baca doa terhadap mayit, nggak ada ruku, nggak ada itidal, nggak ada sujud, nggak ada juga tasyahud akhir. Hanya ucapan saja. Takbir, ucapan-ucapan diakhiri dengan salam. Semuanya di dalam sholat jenazah tersebut hanya terdapat perkataan ataupun ucapan. Sholat orang yang terikat, ketika disandra, diculik, kemudian diikat. Udah masuk waktu sholat, dia pengen sholat gimana?
nggak bisa sujud, nggak bisa ruku, nggak bisa tasyahud, maka dia menjalankan sholat dengan perkataan-perkataan saja. Dia baca takbir Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, kemudian membaca salam. Tanpa ada ruku, tanpa ada i'tidal. Sholat orang yang terikat hanya perkataan saja. Sholat orang yang sakit yang hanya mampu mengerjakan sholat dengan berbaring saja. Dia nggak bisa dalam keadaan normal, nggak bisa ruku, nggak bisa i'tidal. Hanya menjalankan sholat dengan ucapan saja. Mampunya dengan ucapan saja. Maka ini semuanya tetap dikatakan sholat. Walaupun tanpa perbuatan. Hanya ucapan saja tetap dikatakan sholat. Ada sholat yang dilakukan dengan perbuatan tanpa perkataan. Perbuatan saja tanpa perkataan. Contohnya apa? Seperti sholatnya orang bisu. Orang bisu nggak bisa ngucap nggak jelas. Apa namanya? Nggak bisa berkata, bisa ruku, bisa i'tidal, bisa tasyahud, bisa apa namanya? Hanya salamnya ke kanan ke kiri tanpa mengucap. Orang bisu sholatnya hanya gerakan saja tanpa ada ucapan. Tetapi tetap sholatnya orang bisu, sholatnya itu tetap dikatakan sholat. Dan ada juga sholat yang dilakukan tanpa perbuatan dan perkataan. Perbuatan nggak ada, perkataan nggak ada. Ini sholat yang gimana? Sholatnya orang bisu yang terikat. Kasihan banget. Udah bisu, terikat. Udah bisu, terikat. Dia sholat normal aja, nggak keikat saja, hanya perkataan saja. Ini udah nggak bisa ngucap, nggak bisa berbuat. Tetapi itu semuanya tetap dikatakan sholat. Walaupun hanya perkataan saja ataupun perbuatan saja, bahkan tidak ada perkataan dan perbuatan. Karena normalnya yang namanya sholat ada perkataan, ada perbuatan. Lanjut, sekarang membahas tentang syarat-syarat sholat. Di dalam syarat-syarat sholat itu ada namanya syarat wajib, ada juga namanya syarat sah. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Nah, di sini kita bakal mengetahui sholat yang kita kerjakan ini udah sah ataupun belum. Masuk dalam kategori sholat yang sah ataupun masuk dalam kategori sholat yang tidak sah. Disimak baik-baik. Yang pertama syarat sahnya sholat itu harus masuknya waktu. Dukhulul waqt, masuknya waktu. Maka tidak sah sholat itu kecuali setelah masuk waktu secara yakin atau prasangka dengan ijtihad ataupun makna ijtihad di sini adalah berupaya. Jikalau seseorang mengerjakan sholat belum masuk waktu, saking rajinnya zuhur jam 12, jam 10 udah sholat. Ditanya jam 10 udah sholat, iya. Saking rajinnya, jam 10 udah sholat zuhur. Gimana? Itu hukumnya tidak sah, karena belum masuknya waktu. Itu secara yakin, ataupun dengan prasangka untuk orang yang ijtihad, ataupun untuk orang yang berupaya mengetahui daripada masuknya waktu. Di sini kita akan mengetahui tingkatan mengetahui masuknya waktu ada 6. Bagaimana sih daripada syarat sahnya sholat itu masuknya waktu? Lalu bagaimana kita mengetahui daripada masuknya waktu? Di sini ada tingkatannya. Yang jumlahnya itu ada 6. Yang pertama memungkinkan mengetahui yakinnya waktu seperti tenggelamnya matahari. Yaitu tenggelamnya matahari menunjukkan telah masuk waktu maghrib. Kalau kita sudah melihat matahari tenggelam, udah yakin, berarti sudah masuk waktu maghrib. Itu dengan keyakinan seperti tenggelamnya matahari adalah tingkatan yang pertama, mengetahui masuknya waktu. Yang kedua, adanya yang mengabarkan dari masuknya waktu dengan ilmu. Kalau misalnya kita tidak yakin mengetahui masuknya waktu dengan sendirinya, bisa kita dapat kabar daripada orang lain, yaitu mengabarkan telah masuknya waktu.
Yang selanjutnya itu dengan mengetahui masuknya waktu sholat dengan jam yang teruji ataupun muadzin yang dipercaya ketika mendung. Ketika mendung tidak ada terlihat tenggelamnya matahari, tanda-tanda matahari di tengah ketika waktu sholat zuhur, karena awan tertutup daripada awan, mendung. Bagaimana kita mengetahuinya? Bisa dengan jam. Sekarang lebih modern dan ada aplikasi-aplikasi yang menunjukkan waktu sholat ataupun muadzin yang dipercaya. Ini muadzin dikenal dengan pengetahuan ilmunya tentang masuknya sholat. Ketika kita mendengar itu seorang yang adzan tersebut yang dipercaya, maka itu menunjukkan daripada masuknya waktu ataupun dengan jam yang tadi. Yang selanjutnya itu memungkinkan ijtihad, berupaya dengan benda ataupun semisalnya. Ijtihad. Berijtihad, berupaya dengan benda ataupun semisalnya. Seperti mengetahui masuknya waktu zuhur dengan tongkat, dengan pepohonan. Kalau misalnya pepohonan tersebut di belakangnya berlumut, maka apa? Di sini bisa jadi menunjukkan bahwasanya sudah memasuki daripada waktu sholat zuhur ataupun dengan benda-benda yang lainnya. Yang selanjutnya itu dengan taklid, mengikuti. Kalau kita tidak bisa berupaya sendiri untuk mengetahui masuk waktunya sholat, kita mengikuti terhadap orang yang berijtihad ataupun berupaya mengetahui masuknya waktu. Itu tingkatan yang terakhir. Yang selanjutnya itu menghadap kiblat. Kiblat dari bahasa Arab kiblah yang berarti arah, yaitu arah yang dituju umat Islam dalam sebagai konteks ibadah termasuk dalam sholat. Arah ini menuju kepada bangunan Ka'bah di Masjidil Haram. Menghadap kiblat berarti mengarah kepada Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Dan pada praktiknya ada dua cara menghadap kiblat. Ada dua cara. Yang pertama yaitu menghadap Ainul Ka'bah. Ainul Ka'bah apa? Persis mengarah ke bangunan Ka'bahnya yang berbentuk kubus. Apabila ini posisinya apa? Yaitu apabila tidak ada penghalang antara dia dan Ka'bah. Seperti orang yang sholat di dalam Masjidil Haram yang langsung melihat Ka'bah. Maka dalam posisi seperti ini harus dia menghadap kepada pas kebangunan Ka'bah tersebut. Nggak boleh melenceng sama sekali. Yang kedua yaitu menghadap jihatul Ka'bah ataupun mengarah ke arah bangunan Ka'bah. Ke arahnya saja. Tanpa harus persis benar-benar menghadap ke arah bangunan Ka'bah. Menghadap ke arahnya saja. Ini gimana? Yaitu posisinya orang yang terdapat penghalang ataupun posisinya yang apabila terdapat penghalang, maksudnya di sini apa? Tidak ada penghalang ya, bukan terhadap penghalang. Ini salah. Tidak ada penghalang atau posisi jauh dari Ka'bah. Seperti kita sholat di Indonesia jauh dari Ka'bah, tidak bisa melihat Ka'bah, maka kita sholatnya yaitu ke arah kiblat, bukan tepat pada arah bangunan Ka'bahnya saja. Kemudian tata cara menghadap kiblat bagi orang yang sholat. Apabila sholat yang berdiri atau duduk, maka menghadap dengan dadanya. Ini dengan dada. Kita menghadap sholat ketika diri ataupun duduk dengan dada kita. Maka hati-hati ketika dada kita melenceng, walaupun muka lurus tapi dada melenceng, itu berarti batal sholat kita. Karena sudah melenceng daripada Ka'bah, melenceng daripada kiblat. Ataupun ketika salam. Ada orang yang salam, dada-dadanya ikut. Muka dan dadanya ikut. Gimana? Batal sholatnya. Karena apa? Melenceng daripada kiblat. Ketika salam, yang nengok hanya muka saja. Karena apa? Ketika dalam berdiri, duduk, yang dianggap menghadap itu dada. Makanya jangan sampai ketika sholat dada kita melenceng. Goyang-goyang seperti ini. Ondel-ondel. Nah, sudah seperti ini berarti melenceng. Dada yang dianggap. Muka tidak dianggap. Walaupun muka ke kanan, ke kiri,
Tidak dianggap melenceng daripada Ka'bah, yang dianggap adalah dadanya. Yang kedua, apabila sholat berbaring, maka menghadap dengan wajah dadanya. Berbaring seperti ini. Nah, yang menghadap wajah dan dadanya. Berbaring kakinya selonjoran, yang menghadap wajah dan dadanya. Kemudian apabila sholatnya terlentang berbaring sempurna, terlentang, maka menghadap dengan telapak kakinya dan wajahnya yang menghadap ke telapak kakinya. Berarti kalau telapak kaki tersebut melenceng seperti ini, berarti melenceng dari Ka'bah. Untuk orang yang sholatnya terlentang, wajahnya tetap menghadap kiblat dan telapak kakinya menghadap kiblat. Istiqbalul qiblati syartun fi sihhatis shalah illa fi halataini fi syiddatil khaufi wa fi nafilati fi safar. Menghadap kiblat merupakan syarat sah salat kecuali dalam dua kondisi. Yakni ketika kondisi teramat bahaya, perang berkecamuk ataupun sholatul khauf. Nanti kalian lihat mungkin di YouTube tata cara sholat syiddatul khauf ataupun sholat dalam keadaan perang. Perang berkecamuk, bukannya sholat pas perang adu pedang, bukan. Ketika perang berkecamuk, ketika dalam keadaan berjaga-jaga, ketika dalam berjaga belum dalam berkecamuk, di situ sholat syiddatul khauf. Boleh tidak dalam keadaan menghadap kiblat. Dan sholat sunnah yang dikerjakan saat perjalanan ataupun sholat sunnah safar. Kita sebelum perjalanan jauh, naik bis ataupun naik kereta, boleh kita sholat dalam keadaan duduk ataupun di atas kuda, di atas motor, bagi yang dibonceng, sholat. Walaupun jalan berliku-liku, nggak apa-apa. Itu pengecualian sholat tidak menghadap kiblat, yaitu di dalam sholat syiddatil khauf, dalam keadaan berang, dan yang kedua dalam keadaan berpergian. Sholat sunnah, tapi sholat sunnah safar namanya. Boleh sholat di atas kendaraan, walaupun tidak menghadap kiblat. Yang selanjutnya tingkatan mengetahui kiblat, yaitu dengan yang pertama dengan yakin, contohnya melihat Ka'bah. Itu yang pertama, yakin benar-benar menghadap kiblat. Kenapa? Ya melihat Ka'bah. Yang kedua, ada seorang terpercaya mengabarinya, maka terima kabar tersebut dan tidak perlu berijtihad lagi, karena orang yang mengabarkan, misalkan orang yang sahibul rumah tersebut, yang punya rumah, yang punya kawasan, kita nanya atau dikabarkan arah kiblat ke arah sana, maka kita terima, nggak perlu ijtihad, nggak perlu berupaya kita mencari-cari arah kiblat. Jika ia melihat sekumpulan muslimin di suatu tempat sholat menghadap sebuah arah, maka ia tidak perlu ijtihad, tinggal ngikutin aja. Kalau misalnya lihat sebuah daerah kita pengen nyari kiblat, kita melihat ada seorang yang sholat ke arah tersebut, maka kita ikuti orang tersebut. Nggak perlu ijtihad cari-cari lagi, karena hal itu sama saja seperti sebuah kabar. Yang ketiga, berijtihad mencari arah kiblat menggunakan kompas dan atau dengan metode bisa dari melihat matahari, bulan, bintang, atau arah angin bertiup. Nah, ini bagi orang sholat yang kalian suka mendaki gunung, melewati lembah, di sini bisa berijtihad mengetahui dari arah kiblat menggunakan kompas, ataupun ada aplikasi di handphone yang mencari arah kiblat yang terpercaya dan yang terverifikasi oleh Menteri Agama. Di situ bisa kita jadikan alat untuk mencari daripada kiblat, tapi dalam tingkatan yang ketiga. Ataupun metode bisa dari melihat matahari, bulan, bintang, atau arah angin bertiup. Melihat matahari, yang tadi apabila pohon yang belakangnya lumut itu mencari arah kiblat, bukan mencari daripada waktu daripada sholat. Kalau misalnya pohon tersebut belakangnya berumut, berarti arah kiblat sebaliknya. Itu biasanya. Ataupun bulan, bintang, bagi orang yang mengetahui daripada ilmu bulan ataupun bintang, ataupun arah angin bertiup. Yang selanjutnya mengikuti orang yang berijtihad apabila tidak mampu untuk berjihad. Kalau misalnya kita tidak mampu berjihad, maka kita mengikuti orang yang mampu untuk berijtihad dengan menggunakan kompas ataupun melihat matahari, bulan, bintang, atau arah yang bertiup. Kita ngikutin. Yang terakhir. 3, suci dari 2 hadas. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang dimaksud 2 hadas adalah hadas kecil
dan hadas besar. Hadas kecil seperti buang angin, buang air besar, buang air kecil, menyentuh kemaluan, menyentuh daripada kulit yang bukan mahram perempuan, ataupun daripada berbeda jenis kelamin. Dan hadas besar contohnya keluar daripada mani, berjima ataupun bersetubuh, ataupun haid dan nifas, itu termasuk hadas besar. Apabila sholat dalam keadaan berhadas atau tidak suci, tidak sah sholatnya walaupun dia lupa, dan mendapatkan pahala atas maksud saja, tidak pada pekerjaannya. Jika setelah sholat lupa belum berwudu, belum mandi wajib, maka gimana? Tidak sah sholatnya. Tetapi tetap mendapatkan pahala atas niatnya saja. Niat sudah mengerjakan ibadah, tetapi tidak pada pekerjaannya. Begitulah hebatnya orang mukmin, niat kebaikan udah dikasih pahala kebaikan tersebut. Kalaupun niat keburukan, tidak diberi dosa sebelum dia mengerjakan keburukan tersebut, dosa tersebut. 4, suci dari najis pada baju, badan, dan tempat. Yang dimaksud baju adalah yang dipakai dan dibawa walaupun tidak bergerak ketika dia bergerak, yang dipakai seperti ini, peci, sarung, ataupun sorban. Sorbannya panjang 5 kilo. Walaupun dia bergerak, nggak bergerak ujungnya. Di ujungnya ada najis, nggak sah sholatnya yang dia pakai tersebut. Yang dimaksud badan, zahirnya badan, dan mencakup dalamnya hidung, mulut, dan mata, harus bersih daripada najis. Tempat, yang dimaksud tempat adalah yang bersentuhan ketika sholat, yang berkontak langsung dengan baju dan badannya. Yang berkontak langsung nih dengan tangan, itu tempat. Yang tidak berkontak langsung dengan badan, dengan jidat, misalkan dengan dengkul, dengan baju, tidak termasuk daripada tempat sholat. Misalnya ada sejadah, ujungnya saja ada najis, tetap sah sholatnya. Kalau misalnya tidak berkontak langsung dengan anggota tubuh ataupun dengan baju. Ingat, yang dimaksud tempat sholat yang berkontak langsung, tempat sholat tersebut dengan anggota tubuh ataupun baju. Yang kelima itu menutup aurat. Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ali Al-Hadrami dalam kitab Bushrul Karim halaman 262 tentang apa itu aurat. Al-aurah lugatan an-naqsu. Secara etimologis aurat berarti kurang. Wa syai'ul mustaqbah, sesuatu yang menjijikan ataupun aib. Wa sumiyal miqdarul ati biha, dan terkadang sesuatu yang dianggap jijik akan dinamai dengan aurat. Aib itu aurat, yang menjijikan disebut adalah aurat. Sesuatu yang kurang disebut adalah aurat. Wa tutlaqu syar'an ala ma yahrumu nadhru wa yajibu satruhu. Dalam terminologi ataupun menurut syariat, aurat berarti sesuatu yang haram untuk dilihat dan wajib untuk ditutup. Aurat wajib ditutup. Ketika dibuka berarti mendapatkan dosa. Ketika ditutup mendapatkan pahala. Karena apa? Aurat ini adalah sesuatu aib, bahkan sesuatu yang kurang. Maka sesuatu yang kurang, sesuatu aib pasti kita tutup. Ada kejelekan-kejelekan dalam diri kita tutup. Yang tak pantas untuk diperlihatkan kepada orang lain. Sungguh orang yang akalnya kurang memamerkan apa yang sesuatu yang menjijikan ataupun sesuatu yang kurang, sesuatu yang aib. Pasti yang dipamerkan adalah sesuatu yang bagus-bagus. Yang aib, yang jelek pasti dia tutup. Berarti orang yang tidak punya pikiran, orang yang membuka daripada auratnya. Karena apa? Mengumbar-umbar daripada aibnya sendiri. Syarat menutup aurat di dalam sholat ataupun di luar sholat. Yang pertama, menutupi seluruh tubuh kecuali yang tidak wajib ditutupi. Harus tertutup semuanya. Maka tidak sah kalau misalnya tidak tertutup semuanya, tidak menyeluruh daripada pakaiannya. Contohnya apa? Sholat seperti di kemah. Palanya doang yang nongol, dalamnya enggak menyeluruh nutup. Masih bisa dilihat. Dalam kemah, kepalanya nongol, dalamnya seperti di dalam kemah yang punya ruangan yang luas. Gak sah sholatnya
Yang kedua, kainnya tebal, tidak tipis, dapat mencegah warna kulit atau tidak menerawang. Kalau tipis terlihat mukena-mukena yang tipis, atau pakaian-pakaian yang tipis, yang transparan, yang terlihat warna kulitnya, maka tidak sah sholatnya ataupun tidak pantas dipakai. Karena apa? Terlihat daripada aurat, aib, kekurangan kita. Lebar atau tidak menampakkan bentuk lekukan tubuh, harus lebar, tidak menampakkan bentuk lekukan tubuh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Tidak pantas kita memakai pakaian yang membentuk daripada lekukan tubuh. Terlebih lagi untuk bagi perempuan harus diperhatikan. Karena apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, nanti ada 2 orang yang tidak pernah aku temui di dalam neraka. Ya, yaitu apa? Orang-orang, ada kaum yang mencabuk seorang wanita, yang mana dia berpakaian seperti telanjang. Berpakaian tapi seperti telanjang. Yaitu apa? Orang-orang yang berpakaian yang menampakkan bentuk lekukan tubuhnya. Maka wanita semacam itu tidak akan mencium baunya surga. Mencium saja enggak bakalan, apalagi masuk. Untuk mencium saja diharamkan. Wa'udzubillah, apalagi masuk. Maka terlebih lagi diperhatikan bagi perempuan muslimah, tutuplah aurat dengan sebaik-baiknya. Perempuan nggak perlu ibadah yang luar biasa. Cukup dia menjaga dirinya, menutup aurat, mempunyai sifat malu, sudah masuk surga. Sudah masuk surga. Sebenarnya perempuan nggak susah untuk masuk surga. Dia menutup aurat, menjaga dirinya, mempunyai sifat yang sangat pemalu terhadap orang lain, pemalu terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mengumbar-umbar daripada auratnya, apalagi zaman sekarang berjoget-joget di hadapan media sosial, di TikTok, melihatkan bentukan tubuhnya, membanggakan dengan lekukan tubuhnya, bangga dengan aib sendiri, bangga dengan aurat tersendiri ditonton oleh orang-orang banyak, padahal nanti apa? Di akhirat dia minta tolong karena perbuatan di dunianya. Perempuan harus menjaga daripada kehormatan dirinya, mempunyai sifat malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika terlihat betisnya oleh para sahabat, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dalam keadaan merah dan keringat dingin karena saking malunya. Itu Rasulullah seorang laki-laki, terlihat betisnya saja, walaupun betis tersebut bukan termasuk daripada aurat, tetapi apa? Punya rasa malu yang sangat luar biasa. Wahai kaum hawa wanita, jagalah diri kalian baik-baik. Harus punya rasa malu yang sangat luar biasa. Yang selanjutnya, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Karena Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi orang-orang yang menyerupai pakaian perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai daripada perempuan. Yang selanjutnya dipakai bukan untuk libas syuhrah, pakaian menarik perhatian orang, dipakai untuk menarik perhatian orang, lekukan tubuhnya, mengundang daripada syahwat, mengundang daripada nafsu, ataupun dipakai dengan kesombongan. Punya tas, punya baju mereknya Gucci, mahal nih, baju gua mereknya Gucci. Sombong lagi nih, baju gua mereknya Tempayan. Ini sombong lagi nih, baju gua lebih gede, mereknya Toran Air. Sombong dipakai. Pengen dilihat orang, pengen dilihat dipuji orang. Maka apa? Ini termasuk bukan daripada ciri-cirinya orang Islam. Selanjutnya, batasan aurat laki-laki dan perempuan. Yang pertama, aurat laki-laki ada 4. Aurat laki-laki ada 4. Harus kita ketahui. Yang pertama yaitu ketika sendiri. Apa aurat laki-laki kita sendiri? Yaitu selangkangan, yaitu kemaluan depan dan belakang. Ketika sendiri boleh, bebas. Mandi. Bebas. Terlihat kemaluan depan ataupun auratnya itu kemaluan depan dan belakang.
Di dalam sholat di hadapan laki-laki dan di hadapan perempuan mahramnya, yaitu antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut bukan aurat, tetapi tetap wajib menutup keduanya. Laki-laki sholat pakai sarung doang, misalkan pakai celana doang, sah, sah. Tetapi apa? Tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah Subhanahu wa taala masa pakaian segitu. Walaupun sah tapi tidak punya adab. Dan perhatikan bagi laki-laki yang ketika sholat yaitu terlihat daripada bagian belakangnya. Bajunya pendek, terlihat ketika sujud mengangkat bajunya, sedangkan itu daripada di bawah pusar. Bagian di bawah pusar, maka apa? Hati-hati, tidak sah sholatnya. Maka mending bajunya dimasukin biar tidak terlihat daripada bagian belakangnya yang berbatasan dengan pusar. Di hadapan perempuan mahramnya, di hadapan laki-laki itu antara pusar dan lutut. Makanya keluar rumah bagi laki-laki juga jangan memakai daripada kolor pendek. Karena apa? Aurat, lihat aurat. Laki-laki juga apa? Muka aurat, hukumnya dosa. Harus mempunyai malu bagi seorang laki-laki. Di hadapan perempuan bukan mahram, laki-laki seluruh badan. Di perempuan bukan mahram. Di hadapan istrinya tidak ada aurat. Laki-laki bebas di hadapan istrinya mau pakaian kayak gimana pun tidak ada auratnya. Ingat tuh, di hadapan perempuan bukan mahram, lelaki juga seluruh badannya, mungkin selain daripada muka dan tangan. Yang tidak pantas untuk dilihatkan, jangan lihatkan kepada perempuan. Buka baju di depan perempuan bukan mahram, haram, hukumnya dosa. Nah, sekarang aurat perempuan itu ada 5, lebih banyak. Yaitu ketika sendiri dan di hadapan perempuan dan lelaki mahramnya, yaitu antara pusar dan lutut. Ketika sendiri dan di hadapan perempuan, di depan perempuan sama perempuan, lelaki mahramnya seperti ayah, paman dari ibu, paman dari ayah, ponakan, dan kakek itu daripada mahramnya, maka auratnya itu antara pusar dan lutut. Yang kedua, di hadapan perempuan yang fasik ataupun kafir, yaitu apa yang tidak nampak ketika beraktivitas. Berarti yang nampak bukan aurat. Seperti kepala, wajah, leher, dan kedua tangan ini bukan aurat di hadapan mereka. Selebih itu adalah aurat. Yang kita tampakkan berarti hukumnya dosa. Di dalam sholat seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Di dalam sholat seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi masuk telapak tangan bukan ini, tapi sini. Hati-hati. Ketika mau kena, yang dimaksud wajah, batasan wajah apa? Dari ini, ujung rambut sampai dagu. Nah, maka ketika pakai mukena di sini, nah yang di sini ini bukan termasuk daripada wajah. Ketika sholat, maka tidak sah sholatnya. Sama saja buka aurat. Yang ini aurat, maka pakai mukenanya di sini nih, pas dagu. Ataupun di depan dagu, boleh. Kalau di sini, lehernya terlihat, bukan termasuk wajah. Karena apa? Ya, auratnya perempuan ketika sholat seluruh badan kecuali wajah dan tangan. Maka selain wajah dan tangan terlihat, tidak sah sholatnya. Hati-hati ketika pakai mukena. Yang selanjutnya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, di hadapan lelaki yang bukan mahramnya, ingat, aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Auratnya perempuan bukan hanya menutup rambut saja, berhijab saja. Tetapi apa? Seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Tangan yang terlihat di gulung seperti ini terlihat dosa, hukumnya haram. Siapa yang bilang? Bukan Bapak yang bilang. Seluruh syariat menurut syariat Islam seperti itu. Kalau kalian wanita muslimah, maka dihukumi seperti itu. Banyak perempuan sekarang yang hanya memperhatikan jilbabnya saja, kerudungnya saja. Yang penting pakai kerudung, tapi bawahnya ketat semua.
dari apa namanya pundak sampai kaki ketat semua terlihat lengkap apa namanya lekukan daripada badannya. Yang penting menutup daripada rambutnya, bukan itu. Nah, tadi sudah jelaskan daripada syarat-syarat menutup aurat. Yang selanjutnya di hadapan suaminya tidak ada aurat. Perempuan di hadapan suami tidak ada aurat, tidak ada batasannya. Bebas mau lagu apapun bebas. Kalau misalnya udah punya suami. Yang syarat keenam itu mengetahui dengan kewajibannya. Jikalau ragu di dalam kesunahannya, maka tidak sah sholatnya. Kita harus mengetahui daripada sholat, hukumnya wajib. Dan di dalamnya itu ada kewajiban, ada kesunahan. Tidak meyakini fardu daripada fardu sholat adalah sunnah. Maksudnya apa? Terkadang meyakini seluruh pekerjaan sholat adalah fardu dari mulai takbir, salam, semuanya pekerjaan perkataan sholat itu fardu, dia meyakini maka sah sholatnya. Terkadang meyakini seluruh pekerjaan sholat adalah sunnah, maka tidak sah sholatnya, tidak sah sholatnya. Kita meyakini semuanya sholat, apa namanya dari takbir sampai salam itu adalah sunnah, tidak sah sholatnya. Terkadang meyakini di dalam sholat ada fardu, ada sunnah. Dia tahu ada fardu, ada sunnah, ataupun ada yang wajib, ada yang sunnah. Tetapi tidak bisa membedakan antara keduanya. Mana yang wajib ya, mana yang sunnah ya, nggak tahu. Maka apabila dia orang awam dan masih proses belajar seperti kita, maka hukumnya tetap sah. Tapi kalau misalnya orang awam nggak belajar, itu yang dipermasalahkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian materi hari ini ya, cukup panjang kayaknya, lumayan hampir 1 jam. Insya Allah kalian kalau misalnya tidak paham bisa ditanyakan ke Bapak, karena ini adalah hal yang penting di dalam ibadah kita. Jangan sampai sholat kalian bertahun-tahun dilakukan dalam keadaan tidak sah. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.